Pada episode yang lalu kita telah belajar tentang Roh Kudus. Sekarang kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah penerus kasih Allah dan penolong umat manusia. Nah, pada episode ini kita akan membahas tentang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bagaimana 4 sifat gereja ini? Selamat datang di Keris, Katekese Ringkas. Konten yang mungkin membuat Anda semakin CTM. Cerdas, tangguh, dan misioner. Sejatinya, sejak awal gereja memiliki berbagai kemajemukan. Namun, ada hal yang menyatukan mereka, yakni pengakuan iman yang diwariskan oleh para rasul, perayaan ibadat bersama, dan penerus para rasul yang kita sebut dengan suksesi apostolik. Kesatuan yang dimaksud tidak hanya keseragaman dan kesamaan lahiriah, melainkan persekutuan dalam persaudaraan yang saling meneguhkan dan melengkapi dalam penghayatan iman. Kesatuan gereja merupakan kesatuan sebagai gereja Kristus. Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Kesatuan gereja dalam bentuk persekutuan terarah pada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas lahiriah gereja dan terarah kepada kesatuan semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi, gereja itu satu menurut asalnya, yakni dari kesatuan Tritunggal, menurut pendirinya, yakni Yesus Kristus, dan menurut jiwa yang menggerakkannya, yaitu Roh Kudus. Gereja menjadi kudus bukan karena seluruh anggotanya kudus, melainkan karena Allah yang kudus berkarya di dalamnya. Kekudusan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua anggota gereja mengambil bagian dalam satu kesucian yang berasal dari Kristus. Anggota gereja dikuduskan dengan menerima baptis. Dengan menerima baptis, kita membiarkan diri kita disentuh oleh Allah. Oleh karena itu, kita bertumbuh dalam cinta kasih dan semakin kudus sekaligus utuh. Kekudusan tersebut nampak pada orang-orang kudus, di mana mereka menjadi penerus cinta kasih Allah yang telah mereka terima dari Allah kepada orang-orang di sekitar mereka. Katolik berasal dari kata Yunani yakni katolon, yang berarti merangkul semua atau universal. Gereja disebut Katolik karena tersebar di seluruh bumi dan juga karena mengajarkan secara menyeluruh dan lengkap segala ajaran iman dan sakramen, sekaligus mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Setiap gereja setempat, bahkan setiap perkumpulan orang beriman yang sah, merupakan gereja yang utuh. Dengan kata lain, gereja tidak dapat dipotong-potong menjadi gereja-gereja bagian, melainkan bahwa dalam setiap jemaat setempat, hadirlah gereja seluruhnya. Jemaat gereja yang dimaksud adalah pribadi yang bersatu dengan Yesus Kristus melalui pengakuan iman dan menerima sakramen, dan berada dalam persekutuan yang penuh dalam gereja. Gereja dikatakan apostolik karena gereja mendasarkan diri dan berpegang teguh pada ajaran atau tradisi dari para rasul maupun dari para nabi. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus membentuk 12 murid sebagai sahabatnya. Setelah dia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan mengurapi mereka dengan Roh Kudus.
Pada akhirnya, Yesus mengutus mereka bagi dunia. Tugas para rasul adalah menjamin persatuan gereja perdana dan meneruskan perutusan serta kewenangan kepada para pengganti mereka melalui penumpangan tangan. Terima kasih telah menonton Kris Katekesi Ringkas. Semoga Anda semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.